Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini kita belajar lagi tentang sensor dan transducer, tentang materi sensor cahaya. Nah, sebelum kita belajar tentang sensor dan transducer, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, semoga kita diberi keberkahan semuanya. Amin. Kemarin saya sudah mempelajari data-data yang kalian kirimkan, tugas untuk yang kemarin, tapi silahkan yang belum masih ditunggu ya untuk tugas-tugas yang kemarin. Oke, kita yang pertama sensor cahaya. Untuk sensor cahaya berarti kita harus tahu apa cahaya itu. Apa sih cahaya? Gitu aja. Oke, menurut Maxwell tahun 1831 sampai 1897, cahaya adalah gelombang elektromagnetik sehingga cepat rambat cahaya sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik, yaitu 3 kali 10 pangkat min 8 meter per second. Jadi kecepatan seperti itu ya, 3 kali 10 pangkat min 8 meter per second. Nah, cahaya merupakan pancaran elektromagnetik yang terlihat oleh mata telanjang manusia. Berarti yang dinamakan cahaya itu nanti adalah cahaya yang termaksud adalah cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia. Untuk lebih jelasnya, banyak cahaya ya, jadi gelombang elektromagnetik kayak seperti ini. Jadi gelombang itu banyak, ada gelombang radium, mikro gelombang infrared, ada di sini cahaya tampak, ada di sini. Inilah yang dapat dilihat manusia. Ada ultraviolet, ada sinar X dan sinar gamma, banyak sekali ya. Oke. Oke, jenis sensor cahaya biasanya ada dua. Yang pertama adalah sensor cahaya fotovoltaik di solar cell, lalu foto cahaya konduktif, berarti dari konduktivitasnya, ya, di konduktivitasnya atau resistansinya, seperti itu ya, jadi seperti itu. Kebalikan dari konduktivitas berarti ada resistansinya. Ya, di fotovoltaik. Jadi ada dua, fotovoltaik dan fotokonduktif. Macam-macam sensor cahaya. Yang pertama adalah fotovoltaik. Biasanya ini fotovoltaik ada sel surya. Biasanya di sini ada cahaya yang akan menghasilkan tegangan. Ya, berarti outputnya ini tegangan. Outputnya tegangan. Lalu sensor LDR. LDR ini dari cahaya akan mengubah ke resistansi. Itu lalu ada fotodiode. Diode seperti switch ya, nanti ketika cahayanya seberapa sekian maka diode itu dapat aktif gitu ya. Sama dengan transistor, juga sama, ada namanya fototransistor. Yang terakhir namanya optical coupler atau optocoupler gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 1, 2, nanti 1, 2, 3, 4, 5 kalau disuruh menyebutkan sensor cahaya. Oke, yang pertama fotovoltaik atau solar cell ya, atau surya cell ya. Nah, ini sel surya atau solar cell adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Yang dimaksud dengan efek fotovoltaik yaitu suatu fenomena di mana munculnya tegangan listrik karena ada hubungan atau kontak antara dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan dan cairan saat mendapatkan energi cahaya. Oleh karena itu, sel surya atau solar cell sering disebut juga sel fotovoltaik atau PV. Efek fotovoltaik ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1839. Jadi ini simbolnya, jadi ketika ada sebuah kayak sumber tegangan tetapi ada simbol cahaya yang masuk. Nah, gitu ya. Jadi ini masuk, nanti ada sumber tegangan sehingga dia keluar tegangannya. Berarti outputnya apa? Outputnya dia tegangan. Ini salah satu datasheetnya. Contohnya ini ada merek ini ya, mereknya BLD Solar Polycrystal, jadi 210 watt sampai 240. Contohnya ini adalah 240 watt. Tegangan maksimal yang dihasilkan adalah 30,18 volt. Maksimal arusnya adalah 7,96. Open circuit berarti 36 tuh, ketika di open circuitnya adalah 36,72 volt dan sebagainya, nanti bisa dibaca nih ya. Oke, selanjutnya fotoresistor. Nah, ini namanya fotoresistor atau LDR ya, light dependent resistant. Nah,
Jadi nilai resistor ini berarti berarti ketika ada cahaya maka resistornya akan berubah. Jika ada cahaya maka resistansinya rendah, jika tidak ada cahaya maka resistansinya besar atau tinggi gitu ya. Berarti resistansinya besar atau tinggi. Jadi seperti itu. Ini digunakan untuk lampu otomatis, itu bisa menggunakan sensor cahaya ini sehingga dia tahu PLDR untuk mengetahui nilai cahayanya berapa sehingga dapat memutus atau menyambung suatu aliran listrik pada lampu. Ini datasheetnya, dia kalau resistance antara 10 sampai 1000 lux ya, berarti statuannya itu lux ya. Jadi 1000 lux itu 400 ohm, ketika 10 lux maka 9 k ohm. Ya, jadi seperti itu. Nah, ketika gelap dia adalah 1 mega ohm. Nah, ketika gelap adalah 1 mega ohm. Ya, selanjutnya ada fotodiode. Ya, fotodiode adalah komponen elektronika yang dapat mengubah cahaya menjadi arus listrik. Nah, dioda foto merupakan komponen aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan tergolong dalam keluarga dioda seperti dioda pada umumnya. Fotodiode atau dioda foto ini memiliki 2 kaki terminal, yaitu terminal katoda dan anoda. Namun di fotodioda ini memiliki lensa dan filter optik yang terpasang di permukaannya sehingga untuk mendeteksi cahaya. Jadi kalau dioda biasanya itu dia dapat menyala ketika dia tegangannya lebih besar dari, kalau menggunakan germanium berarti lebih dari 0,7, maka tapi kalau ini harus ditambah dengan untuk menyalakan dioda ini harus dengan tambahan cahaya. Jadi tergantung cahaya, nilai cahayanya yang dipakai berapa ya. Berarti ketika ada cahaya maka arus akan mengalir melewati dioda. Di fungsinya di situ ya. Jadi kalau ingin ada cahaya maka lampu akan nyala, bisa menggunakan dioda, fotodioda. Ini contohnya datasheetnya ya. Ini ada package-nya, sensitivitasnya, sebagainya ini ya, arusnya, lampu gitu. Lalu ada fototransistor. Seperti transistor biasanya ya, berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas transistor. Fototransistor sejenis dengan transistor pada umumnya. Bedanya fototransistor dipasang sebuah lensa fokus sinar pada kaki basis ya, PN. Jadi seperti transistor biasanya kakinya kan 3. Nah, kaki 3 itu di sini digantikan oleh optik atau cahaya. Jadi kaki basis untuk menyalakan transistor itu biasanya diganti dengan cahaya. Jadi fototransistor itu sama dengan transistor biasanya, tapi kaki basisnya diganti dengan cahaya ya. Ini juga sama, kakinya 3. Ini kalau yang ini kan kakinya 2 ya, kolektor atau emitor. Nah, tapi kalau ini kalkulator, emitor, basis. Cuma di sini berarti ada basisnya, di sini ada basisnya. Jadi lihat di sini ada basisnya. Jadi kalau ada 3 kaki berarti dikendalikan dari cahaya bisa atau dikendalikan dari basis dari ini bisa, berarti bisa 2. Jadi pengendalian transistor kalau menggunakan ini 3 kaki transistor, foto transistor dengan 3 kaki, maka bisa dikendalikan dari luar dari cahaya maupun dari basisnya, kaki basisnya ya. Jadi kayak gini, jadi ada cahaya ke basis, ketika cahayanya sudah masuk ke basis maka aliran dari kolektor ke emitor akan lancar. Ini contohnya sama dengan fotodioda tadi ya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah optocoupler, komponen elektronika yang berfungsi sebagai penghubung berdasarkan cahaya optik. Jadi hampir sama, tapi kalau optocoupler itu terdiri dari transmitter yang pengirim sebagai cahaya optik dan juga receiver. Jadi dia akan mendeteksi cahaya, tapi harus ada transmitter dan receivernya, begitu teman-teman ya. Oke, ini contohnya ya. Oke, ini C sama ini sama gitu. Optocoupler.
Nah, tugasnya untuk selanjutnya buatlah slide PowerPoint tentang sensor suhu. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.